Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial mengenai input transaksi penjualan e-commerce ke aplikasi Kasir Pintar Pro. Jadi ada sedikit perbedaan mengenai input transaksi penjualan e-commerce dengan transaksi penjualan offline atau yang by WA. Selain Kasir Pintar, untuk transaksi e-commerce juga kita membutuhkan laporan tersendiri untuk laporan penjualan e-commerce. Nah, kita buatkan di sini dokumen spreadsheet yang mendata rekapitulasi penjualan online setiap harinya. Nah, ini fungsinya adalah pertama untuk melihat selisih antara total di Shopee dan total di Caspian. Nah, selisih harga yang diterima sama kita itu akan terlihat di laporan ini. Yang kedua, untuk melihat update atau data secara keseluruhan untuk transaksi perharinya. Ketiga, fungsinya juga untuk melihat apakah transaksi ini atau pendapatan ini real di akhir ketika transaksi selesai. Dana yang diterimanya untuk transaksi apakah sama dengan estimasi di awal. Nah, kita berikan contoh misalnya di tanggal 10 atau tanggal 11 ya. Tanggal 10 ya. Misalnya di tanggal 10 ini, nah biasanya kalau dari tim finance kami itu memberikan tanda untuk transaksi-transaksi yang sudah masuk dananya ke rekening kita ya. Jadi diberikan tanda warna ini tandanya transaksinya sudah aman masuk ke rekening kita dananya. Dan di sini yang sebelah kanan ini adalah jumlah realisasi pendapatan yang masuk ke rekening kita. Nah, terkadang itu ada perbedaan. Nah, makanya dari sini nih kita akhirnya mengetahui, oh ternyata setelah transaksi selesai itu ada biaya lagi loh gitu. Jadi setelah kita cari-cari infonya ternyata ada biaya AMS yang waktu itu sempat banyak dan akhirnya kita off-kan biaya AMS-nya karena lumayan juga mengurangi pendapatan kita ya. Jadi di sini realisasi pendapatan setelah transaksi selesai, sedangkan di sini adalah estimasi pendapatan sebelum transaksi selesai. Berikut ini adalah langkah-langkah input penjualan e-commerce di Kasir Pintar dan laporan transaksi online. Yang pertama, misalnya kalau ini adalah Shopee, kita buka dulu aplikasi Shopee. Lalu setelah pesanan ini kita cek barangnya tersedia, selanjutnya kita proses. Ini kita ambil contohnya untuk produk yang sedikit aja ya. Ini sedikit untuk mempercepat tutorial. Contohnya misalnya ini hanya ada satu. Ini ada pesanan jenis barangnya Belmont. Nah, ini rinciannya ya. Jadi di sini kita buka rincian pesanannya. Setelah kita cek barangnya tersedia, nah nomor pesanan ini kita salin. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Kasir Pintar. Oh ya, sebelum masuk ke aplikasi Kasir Pintar, kita masuk ke rekapitulasi penjualan online. Nah, di bawah sini adalah sheet untuk perharinya. Ya. Nah, ini untuk yang tanggal 26. Misalnya kita input yang tadi, nah kita lihat ya apakah admin sudah menginput. Oh ternyata sudah di nomor 8 ya. Kita hapus lagi ya. 8 ini sudah diinput. Nah jadi seperti ini. Kemudian yang ada di Shopee ini jumlahnya berapa? Nah di sini ada jumlah yang tertera penghasilan akhirnya Shopee sebesar 14.641. Terlihat ya. Jadi di sini jumlahnya sebenarnya kita kasih harga 19.500 untuk di Shopee, tapi ternyata penghasilan akhirnya yang kita terima hanya 14.641 rupiah saja. Nah, jumlah ini 14.641 kita tambahkan ke sini. Nah, ini adalah total Shopee, jumlah estimasi sebelum pesanan kita proses. Nah, 14.641. Lalu kita masukkan ke Kasir Pintar aplikasinya. Kita ketik namanya Belmont Mandarin Orange. Nah, ini ya, di sini memang jeruk mandarin. Nah, di sini jumlahnya sebesar 16.900. Ya, di sini ada selisih. Selisihnya ternyata di Shopee itu lebih kecil yang kita terima daripada di Kasir Pintar. Nah, hal ini bisa kita ubah nextnya untuk harga di Shopee, atau bisa juga kita diamkan kalau memang ini tidak mempengaruhi atau margin kita masih dianggap stabil gitu ya. Tapi bisa juga kita ubah kalau ternyata ini benar-benar sangat kecil tipis margin kita untuk barang tersebut. Nah, ini ada selisih Kasir Pintar, selisihnya sebanyak 2.259. Nah, setelah masukkan ke sini ke Kasir Pintar, klik bayar. Nah, di sini lah bedanya dengan transaksi yang tunai. Kalau e-commerce ini tidak ada pernah yang barangnya itu yang uangnya itu langsung masuk ke kita. Jadi pasti ada jeda ya. Jeda minimal itu sehari atau 2 hari dari awal transaksi. Nah,
Nah, misalnya ada pelanggan yang langsung dia memberikan testimoni atau klik selesai, itu pun tidak langsung masuk ke Shopee. Jadi ada jeda sekitar 24 jam kalau pelanggan itu klik selesai. Makanya kita perlakukan ini sebagai piutang karena tidak langsung masuk ke rekening kita ya. Nah, piutang lalu klik untuk customer-nya, pelanggannya. Kita masukkan karena ini adalah customer Shopee. Nah, kita masukkan ke Shopee aja. Nah, jatuh temponya ini kan standarnya untuk dikasih pintar ini 1 pekan ya, 1 minggu, jadi nggak apa-apa, kita masukin aja perkiraan kita 1 pekan. Setelah itu di sini ada keterangan struknya. Nah, keterangan struk ini yang kita tempel ID pesanannya. Untuk apa? Jadi ini nanti kalau ada sesuatu terjadi sama transaksi tersebut di kemudian hari, kita bisa cari untuk ID pesanannya nomor sekian. Nah, ini nanti akan muncul juga di laporan penjualan e-commerce, laporan penjualan kasir pintarnya. Metodenya, karena ini bukan cash, nah kita bisa atur dengan penjualan Shopee, lalu klik set yang paling bawah. Setelah selesai, di sini jangan lupa, di sini ada perbedaan. Ini uang yang masuk ke kita normalnya adalah sekian ya, 16.900. Karena ada perbedaan jumlah di sini, harus dimasukkan selisih kasir pintarnya di area diskon. Nah, kita anggap aja ini ada diskon 2259. Ya, sesuai, harus disesuaikan dengan jumlah yang ada di sini. Nah, kan 2259 ya. Di sini juga sama, 2259. Ini ada persen, ada rupiah, kita klik yang rupiahnya. Setelah itu atur. Nah, kalau muncul seperti ini, ada angka di sini, ini tidak bisa kita checklist. Nah, angka ini hanya untuk transaksi yang non piutang. Karena kita piutang sehingga tidak muncul. Nah, gimana caranya bisa muncul? Kita korek aja. Nah, jadi 0. Nah, maka muncul checklist di pojok kanan atas. Lalu kita klik checklistnya. Nah, kita lihat. Ya, jadi jumlahnya sama dengan yang ada di estimasi penghasilan akhir Shopee tersebut. Jadi jumlahnya adalah 11.641. Kita lihat di Shopee-nya. Nah, sama ya. Demikian tutorialnya. Terima kasih. Selamat mencoba.